Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting untuk membahas beberapa hal yang sangat penting yang terkait dengan konsumen. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Profesor Etin Anwar, Profesor Hobart and William Smith College, New York, Amerika Serikat, pendiri dari Forum Reducates webinar ini. Ibu Profesor, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi. Topik yang akan saya sampaikan adalah changing consumer behavior, facing the new normal. Topik mengenai new normal yang akan saya sampaikan tentu berkaitan dengan konsumen. Ini sedikit mengenai biodata saya secara singkat. Ini beberapa buku yang saya tulis yang terkait dengan konsumen dan pemasaran. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memulai dengan hal yang simpel. Kalau kita melihat konsumen, bagaimana cara yang paling mudah untuk memahami konsumen? Nah, karena itu banyak definisi mengenai konsumen, mengenai perilaku konsumen. Saya akan kutipkan sedikit dari buku yang saya tulis. Perilaku konsumen adalah semua tindakan serta proses psikologis. Jadi di sini ada dua hal yang sangat penting. Pengertian perilaku konsumen dalam perspektif disiplin ilmu konsumen itu bukan hanya tindakan, bukan hanya perilaku, tapi juga termasuk proses psikologis. Nah, kedua hal ini yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk, barang dan jasa, dan setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. Nah, inilah dimensi dari perilaku konsumen. Bapak dan Ibu sekalian, yang paling gampang, yang paling mudah ketika mempelajari konsumen, maka kita bertanya, 5 W dan 1 H. Apa yang konsumen beli? Mengapa mereka membeli barang itu? Kapan mereka membelinya? Di mana mereka membelinya? Bagaimana mereka membelinya? Dan seberapa sering mereka membelinya? Nah, kalau kita ingin memahami perilaku konsumen, maka kita bisa menggunakan indikator 6 pertanyaan ini. Pada saat pandemik 2 bulan, 3 bulan yang lalu, apa yang paling banyak dibeli oleh konsumen? Mengapa konsumen membeli barang tersebut? Kapan konsumen membeli barang tersebut? Di mana konsumen membelinya? Dan seberapa sering konsumen membelinya? Dan berapa banyak mereka menggunakannya? Seberapa sering menggunakannya? Nah, ini yang menarik. Ada kasus di mana salah satu marketplace online store dalam 2 bulan terakhir, ternyata dari semua barang yang paling banyak dibeli, ternyata ada 2 macam produk. Dan semuanya digunakan oleh suami atau istri. Silahkan tebak. 2 barang ini lebih banyak digunakan oleh bapak atau ibu di rumah. Jadi ada 2 barang di salah satu marketplace yang paling laku terjual. Apakah bisa menebak? Oke, kalau bisa menebak silahkan tulis di chat. Nanti kita bahas pada saat diskusi. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Dimensi perilaku konsumen bisa dilihat dalam 3 perspektif. Bagaimana konsumen mendapatkan produk itu, bagaimana ia mengkonsumsinya, dan yang paling penting, setelah ia mengkonsumsi, bagaimana ia menghilangkan sisa konsumsi, atau bagaimana bagian yang tidak dikonsumsinya. Nah, itu pendekatan yang paling mudah ketika melihat perilaku konsumen. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Bagaimana konsumen mendapatkan barang untuk kebutuhannya? Ternyata beragam. Bisa menemukan, bisa menerima, bisa memproduksi, memperoleh warisan, membeli. Para petani tentu memproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi orang-orang di kota, dia membeli kebutuhan pangan dari petani.
Bagaimana konsumen mengkonsumsinya? Tentu barang dan jasa yang dikonsumsi ini sangat beragam. Karena itu terminologi mengkonsumsi bisa berbagai macam. Kalau makanan biasanya dimakan, kalau minuman diminum. Barang-barang yang menempel di kita dikonsumsi artinya dipakai. Pakaian, perhiasan, kacamata. Atau menggunakan kendaraan. Kalau bahan bacaan, maka dibaca. Kalau hiburan, film, maka kita tonton. Mengkonsumsi juga memiliki arti dimiliki. Perhiasan dimiliki dan dipakai. Kendaraan dikendarai. Rumah ditempati. Dan seterusnya. Nah, yang ketiga, bagaimana menghilangkan sisa konsumsi. Makanan yang kita beli seringkali tidak habis kita makan. Ada sisa, ya. Sebagian diberikan ke orang lain karena masih layak, sebagian dibuang, sebagian didaur ulang, sebagian dijual kembali. Kalau bukan makanan tentunya. Pakaian, peralatan elektronik, mungkin bisa dijual kembali. Beberapa kita daur ulang. Nah, 3 dimensi ini sangat penting di dalam memahami konsumen. Nah, tiba saatnya kita membahas sesuatu yang sangat penting. Ya. 2 kata yang sangat populer saat ini. New normal. Normal behavior versus new normal behavior. Nah, yang pertama akan saya bahas mengenai apa indikator dari perilaku konsumen. Nah, saya akan membuat sebuah hal yang sederhana. Dalam perspektif konsumen, pengeluaran konsumen, consumer and or household expenses, spending or expenditure, represent indicators of consumer behavior. Yaitu perilaku apa? Membeli atau mengkonsumsi. Ini hal yang simple, yang paling mudah. Jadi kalau kita berbicara perilaku konsumen, oke, kita hanya melihat satu sisi saja. Misalnya, bagaimana konsumen mengeluarkan sumber dayanya atau pendapatannya untuk membeli segala macam barang dan jasa untuk dikonsumsinya. Nah, dengan demikian, consumer spending on various product, food, beverage, medical, housing, utility, and other services, ini adalah indicators of consumer behavior. Konsumen melakukan pembelian dan juga konsumsi sebelum pandemik maupun sesudah pandemik, pada saat pandemik. Lantas, apa yang kita maksud dengan normal behavior? Apa yang dimaksud dengan normal behavior dari consumer spending terhadap berbagai macam produk sebelum COVID pandemik? Jadi orang mengartikan perilaku sebelum masa pandemik disebut dengan normal behavior. Nah, kemudian orang menyebutkan kalau nanti ada perilaku setelah pandemik ini berakhir, maka mereka menyebutnya dengan new normal behavior. Mari kita bahas berikutnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, peserta webinar, masa pandemik ini ternyata membuat orang sangat kreatif sebagian besar, sehingga memunculkan kosakata baru di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Itu yang kita sebut dengan new normal. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, banyak orang mengatakan dengan kenormalan baru. Apa kata ini? Kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang saya temukan? Maaf, tidak ditemukan kata yang dicari. Anda mencari kata kenormalan baru dalam huruf kapital. Kenormalan baru. Ternyata tidak ditemukan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Luar biasa. Ini pandemi telah membuat orang kreatif untuk memunculkan kosakata yang baru. Yang ada apa di dalam kamus tersebut? Ada istilah kenormalan yang terkait dengan statistik. Kenormalan pengujian sekumpulan nilai pengamatan untuk melihat apakah nilai tersebut berasal dari populasi normal yang dipilih secara acak. Nah, jadi normalitas, normal memang ada dalam bahasa statistik.
dalam konsep statistik. Kita cek sekarang kamus berikutnya. Dari Merriam-Webster, normal behavior. Saya cari kata normal behavior. Dia mengatakan tidak ada kata normal behavior dalam kamus ini. Nah, ini menarik. Nah, mungkin kamusnya sudah harus menyesuaikan dengan zaman COVID ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, yang ada adalah behavior, malbehavior, dan good behavior. Oke, baik. Berikutnya kita cek. Ternyata di kosakata Amerika ini sudah mulai populer, bahkan sudah mulai didokumentasikan istilah new normal ini. Di Amerika Utara, yang disebut dengan the new normal adalah sesuatu yang sebelumnya tidak akrab, tidak terbiasa, yang kemudian menjadi sesuatu yang terbiasa atau menjadi standar, atau sesuatu yang diharapkan. Nah, salah satu contohnya di sini dikatakan, sebelumnya orang-orang Amerika banyak konsumsi, pengeluarannya sangat banyak. Tetapi sekarang ternyata dari sebuah poll mengatakan 30% orang Amerika mungkin akan mengurangi pengeluarannya. Nah, ini akan menjadi perilaku yang baru, yang sebelumnya perilaku itu tidak ada. Nah, inilah yang disebut dengan the new normal. Nah, contoh lainnya, sebelum pandemik, hanya sedikit orang yang mencari pekerjaan. Tapi setelah pandemi nanti, semakin banyak orang mencari pekerjaan. Maka orang yang lebih banyak mencari pekerjaan ini menjadi sesuatu yang new normal. Sesuatu yang baru, yang bisa diterima. Nah, demikianlah kira-kira bagaimana orang Amerika ini, seperti juga orang Indonesia, sangat kreatif dalam menciptakan kosakata baru. Oke, saya akan membatasi pengertian normal behavior dengan new normal behavior dalam perspektif data pengeluaran konsumsi masyarakat. Oke, kalau kita punya survei, punya sejumlah data, kemudian kita petakan, kalau data pengeluaran itu terdistribusi seperti gambar ini yang kita sebut dengan data terdistribusi normal. Ya, data di luar itu adalah data pencilan. Dia tidak termasuk ke dalam data yang normal. Nah, berikutnya kita lihat data survei pengeluaran untuk konsumsi pada tahun 2019. Ini ada yang menarik kita lihat di sini. Tahun 2015 sampai 2019 itu ternyata konsumsi beras sebulan turun 7,62%. Ketela rambat turun 6,7%. Mie instan turun 11,5%. Tetapi ada yang naik konsumsi konsumen. Tepung terigu naik 19%, ketela pohon naik 21%, mie bakso rebus ini naik 2,5%. Nah, ini mie bakso, mie goreng, ini makanan populer orang Indonesia. Kalau kita bikin pesta, cukup bikin bakso, pasti habis. Nah, saya pernah, ini pengalaman menarik, waktu saya baru pulang dari Amerika tahun 93, istri saya, kami, maksudnya keluarga kami, mengadakan khitan anak yang kedua. Nah, harapan kami, ya, apa yang kami sajikan pasti laku. Jadi kami membuat spaghetti, ya. Kemudian kami membuat bakso, kemudian membuat sate ayam. Saya sudah mengatakan kepada istri saya, spaghetti itu tidak akan laku, apalagi kita tinggal di kampung. Ternyata benar, Bapak dan Ibu sekalian. Jam 5 sore, spaghetti masih menumpuk, hanya sedikit yang makan, sementara bakso dan sate itu ludes habis oleh konsumen. Nah, inilah pentingnya memahami konsumen, perilaku konsumen ketika kita menyajikan makanan. Nah, jadi berdasarkan data ini, inilah normal. Rata-rata
5 tahun terakhir terjadi kenaikan dan penurunan dari beberapa data. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa persen yang akan dianggap abnormal, kemudian menjadi new normal behavior? Apakah akan terjadi kenaikan atau penurunan dari terigu, atau ketela rambat, atau mie? Berapa persen penurunannya? Kalau ternyata penurunannya itu jauh sangat tinggi atau sangat rendah penurunannya, maka inilah mungkin yang disebut dengan new normal. Sehingga kita bisa menerima kembali. Sebagai contoh, konsumsi dalam 5 tahun terakhir beras turun 7,62% dalam 4 tahun terakhir. Kalau ternyata setelah pandemik, rata-rata dalam tahun depan itu semakin turun, bahkan penurunannya lebih dari 7,62%, mungkin 10 atau 15%, inilah yang disebut dengan new normal dari konsumsi beras. Setelah pandemik, orang Indonesia semakin sedikit makan beras. Nah, kira-kira demikian. Baik, ini beberapa contoh lagi data mengenai konsumsi makanan jadi, rokok, tembakau, padi-padian, kemudian udang, kerang. Kelompok makanan di sebelah kanan, ini adalah kelompok bukan makanan. Pengeluaran perumahan, aneka barang, barang dan jasa, pakaian, pajak, keperluan. Kalau rata-rata yang disajikan ini berdasarkan survei perilaku konsumen, ini menggambarkan normal behavior, maka kita harus punya patokan yang sangat kuantitatif, berapa persen kenaikan atau penurunannya, yang itu konsisten setahun ke depan, sehingga bisa dianggap dengan new normal behavior. Misalnya, obat-obatan, kalau seorang keluarga hanya 10% untuk obat-obatan pada sebelum pandemik, tapi setelah pandemik, rata-rata di Indonesia naik pengeluarannya untuk obat-obatan, karena untuk menjaga imunitas tubuh menjadi 20%, berarti kenaikan 2 kali lipat. Nah, mungkin bisa kita definisikan sebagai new normal behavior dari pembelian obat-obatan itu sekitar 20%. Nah, jadi dengan definisi statistik dan survei ini menjadi jelas apa yang kita maksud dengan new normal behavior. Jadi bukan sekedar dugaan yang bersifat kualitatif. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat apa perubahan perilaku pada masa pandemik ini. Nah, salah satu data yang sangat penting adalah data big data yang dikeluarkan oleh marketplace. Nah, saya akan berikan contoh salah satu marketplace, Tokopedia. Salah satu petingginya diwawancarai. Ya, apa saja 3 kategori produk ini yang sangat laku pada saat masa pandemi COVID ini. Nah, ini menarik. Ternyata yang penjualannya meningkat dengan tajam ada 3 kategori. Yaitu kategori produk kesehatan, keperluan rumah tangga, serta makanan dan minuman. Nah, artinya terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya atau dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan pola konsumsi masyarakat berdasarkan data, big data dari perusahaan. Nah, kita lihat, pada produk kesehatan, ternyata yang paling banyak dijual hand sanitizer, vitamin, dan masker. Nah, ini artinya kampanye pemerintah agar orang mencuci tangan, menguatkan imunitas, menggunakan masker, ini sangat efektif. Karena timbul kesadaran dari konsumen untuk membeli 3 macam produk kesehatan ini. Bahkan nilai penjualan masker itu meningkat 197 kali dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau perilaku ini terus berlangsung, nah ini yang disebut dengan new normal behavior. Bahkan dikatakan di situ, dalam satu waktu selama 42 menit, itu 72.000 hand sanitizer terjual habis.
Berikutnya kita lihat kategori keperluan rumah tangga. Ternyata tisu dan disinfektan, tisu dan air purifier. Nah, keperluan rumah tangga pun ini terkait dengan kesehatan. Nah, yang berikutnya kategori makanan dan minuman. Ternyata yang menarik adalah daging sapi dan jahe itu meningkat tajam. Lebih dari 100 ton daging sapi terjual di Tokopedia selama bulan Maret 2020. Nah, yang menarik jumlah jahe terjual juga mencapai 60 ton. Nah, artinya jahe sebagai komoditas agribisnis itu sudah dikenal sebagai bahan jamu dan bahan obat-obatan. Bahkan sampai sekarang terus terang saya termasuk orang yang sangat loyal minum air jahe ketika sedang radang, sedang batuk, atau bahkan sedang akhir bulan ketika dompet sudah menipis. Saya minum jahe sehingga hati menjadi lebih tenang. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian. Orang Korea punya ginger. Ternyata orang Korea memang pandai memasarkan. Sehingga brand mengenai ginger itu lebih terkenal dibandingkan dengan jahe. Padahal jahe itu sama fungsinya dengan ginger, kalau menurut pendapat saya. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi inilah gambaran ya bahwa terjadi fluktuasi kalau dalam bahasa ekonomi permintaan yang tajam untuk beberapa produk. Kalau permintaan ini terus seperti itu setelah pandemik, nah inilah yang kita sebut dengan ada sesuatu behavior yang baru. Yang kalau bahasa sekarang yang disebut dengan new normal behavior. Kemudian pengantaran itu CEO, pimpinan dari Tokopedia mengatakan itu sejauh 2,5 juta kilometer. Setara dengan 63 kali keliling bumi. Nah, nggak usah dibayangkan, pokoknya sangat jauh ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang menarik, masa pandemik ini juga membuat perusahaan harus kreatif. Karena kebanyakan orang yang di kota tinggal di rumah. Nah, inilah daftar 10 supermarket yang melayani belanja via online. Yang sebelumnya mungkin hanya sebagian kecil. Bahkan yang sudah pun mungkin meningkatkan aktivitasnya. Jadi bagaimana dampaknya perubahan perilaku orang tinggal di rumah ini mengubah landscape dari bisnis tersebut. Salah satu sumber lainnya, kita lihat 10 kategori produk dengan pertumbuhan tercepat. Nah, ini kita lihat yang laku di online. Nah, salah satunya adalah dari mulai makanan, kemudian peralatan olahraga, ini menarik ya karena orang tinggal di rumah. Kemudian obat-obatan ini juga meningkat dengan tajam, ya. Nah, kalau perilaku ini, persentase ini tetap naik terus, yang berbeda dengan masa sebelum pandemik, inilah yang kita sebut dengan new normal behavior. Yang terjadi penurunan. Kalau tadi yang meningkat, nah ini adalah beberapa produk yang penjualannya menurun. Dari mulai bagasi, tas kantor, kamera, baju renang, pakaian pengantin, dan seterusnya. Kalau penurunan ini terus berlangsung sampai setelah pandemik berakhir, ini yang kita sebut dengan the new normal behavior. Namun saya mempertimbangkan, memprediksi bahwa tidak banyak new normal behavior yang akan terbentuk setelah pandemik ini. Karena pada intinya, orang akan kembali kepada kehidupan normal yang seperti biasa. Sehingga perilaku sebagian besar penjualan, pembelian barang dan jasanya tidak jauh berbeda dengan sebelum masa pandemi. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, sharing singkat saya mengenai pengertian new normal behavior versus normal behavior. Semoga sajian singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan berbicara mengenai konsep the culture of fear, yaitu sebuah konsep yang bisa kita pahami dalam bahasa Indonesia sebagai budaya takut.
konteks dari pembicaraan ini adalah munculnya gerakan Black Lives Matter di Amerika yang awalnya dipicu oleh budaya takut. Budaya takut yang ditumbuhkan dan dipaksakan oleh sistem yang sangat opresif terhadap African American. Pembicaraan tentang budaya takut ini juga berkenaan dengan kejadian yang baru-baru ini muncul di Amerika, yaitu munculnya konflik ras antara kulit putih dan kulit hitam. Boleh dikatakan konflik ini dipicu dengan terbunuhnya George Floyd. Waktu itu George Floyd ditangkap dan kemudian oleh beberapa polisi dalam proses interogasi kemudian terbunuh. Kejadian ini menimbulkan protes besar-besaran di Amerika dan kemudian muncul gerakan atau mengafirmasi gerakan Black Lives Matter. Nah, saya ingin membicarakan seperti apa sih budaya takut itu? Konteksnya seperti apa? Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan sehingga pada akhirnya gerakan ini menjadi sangat penting di Amerika. Dan mungkin kita bisa mencari relevansinya juga, karena budaya takut ini muncul bukan hanya karena perbedaan ras, tetapi dalam hal ini budaya takut muncul berkenaan dengan pandemi juga. Jadi pandemi ini bukan hanya memicu takut atas kekurangan uang, kekurangan makanan, kekurangan ketidaknyamanan, tetapi pandemi ini juga memunculkan ketakutan, terutama takut berkenaan dengan konflik ras. Saya akan membagi PowerPoint sehingga teman-teman bisa mengikuti jalannya pembicaraan mengenai budaya takut ini. Budaya takut bagi kita semua adalah kebiasaan baru. Kita dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Budaya takut sebetulnya lebih-lebih sekarang ini karena walaupun bagaimana banyak kesulitan yang dialami. Kesulitan keuangan, kesulitan kesehatan, kesulitan meninggalnya keluarga-keluarga terdekat atau orang yang kita kenal. Dan kesulitan-kesulitan di mana kita tidak tahu kapan sih kita akan jadi normal lagi. Nah, kesulitan ini dalam konteks Amerika lebih-lebih lagi karena bukan hanya kesulitan orang kehilangan pekerjaan, tetapi juga kesulitan yang muncul karena tensi-tensi ras yang sedang berjalan dan masih akan berjalan menurut saya, karena sistem yang membuat tensi ini tetap ada dan tetap berkuasa. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, diantaranya bagaimana kita semua beradaptasi dalam pandemi ini, terutama di US dengan adanya konflik-konflik ras. Kemudian kita ingin melihat konteks dari budaya takut dan juga sejarahnya seperti apa. Nah, budaya takut pun berkenaan dengan cara kita memandang ya, termasuk moralitas. Mengapa berkenaan dengan moralitas? Karena ini mempertanyakan eksistensi seseorang berdasarkan kulit berwarna, sehingga ketika seorang kulit hitam keluar dari rumah, misalkan terutama anak laki-laki atau laki-laki African American, laki-laki yang berkulit hitam, itu mereka eksistensinya dipertanyakan. Itu menjadi sebuah problem moralitas. Apakah saya aman berada di luar? Apakah saya tidak akan terbunuh berada di luar? Nah, kita ini harus kemudian menyambungkan pertanyaan ini dengan perasaan seorang ibu. Ketika anak saya keluar rumah, akankah anak saya aman? Akankah anak saya selamat? Nah, ini di satu sisi ini pertanyaan eksistensi, tapi di sisi lain juga ini persoalan moral.
Kenapa ini persoalan moral? Karena adanya distingsi perbedaan moralitas antara kulit tertentu terhadap African American. Kita juga ingin melihat beberapa eviden dari scientific inquiry. Mengapa dalam sejarahnya sudah banyak terjadi pandangan-pandangan di mana kelompok-kelompok tertentu dianggap lebih rendah. Dan ini terjadi terus sepanjang sejarah ya. Bukan hanya Nazi movement, bukan hanya slavery, tetapi terus-menerus terjadi dalam sejarah, di mana satu bangsa, satu kelompok merasa lebih hebat dibandingkan kelompok yang lainnya. Dalam konteks Amerika, saya ingin melihat persoalan sosial opresi kaum kulit hitam ini berdasarkan framework-nya Yamato dan juga framework-nya Malcolm X. Yang ujung-ujungnya kita ingin melihat bagaimana Islam membantu Malcolm X dalam menangani budaya ketakutan ini. African American secara umum, orang-orang Afrika di Amerika secara umum mengalami double oppression ya. Opresi karena berdasarkan pandemi dan juga opresi berdasarkan ketidakadilan ras. Misalkan dari tahun 1968 sampai 2016 itu bisa dilihat di sini ada income gap ya, di mana African American terus-menerus mengalami penghasilan yang sangat rendah. Nah, sebaliknya orang kulit putih itu secara keuangan mereka lebih menghegemoni ya. Mereka memiliki status quo yang luar biasa kalau dilihat dari penghasilan. Selain itu dalam masa COVID ini lebih banyak African American yang kehilangan pekerjaan karena mereka biasanya bekerja di servis seperti pelayanan transportasi, pelayanan jasa makanan, antar jemput barang dan lain-lain. Pada saat yang sama karena mereka bekerja di pelayanan, maka mereka pun lebih banyak mengalami expose terhadap COVID-19. Nah, ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan tersendiri karena ada beberapa daerah yang majoritinya kulit hitam itu kemudian mengalami rate kematian yang lebih tinggi dibandingkan yang lain-lainnya. Tantangan lainnya dalam masa pandemi ini buat African American adalah lack of employment, kurangnya pekerjaan. Walaupun secara umum di Amerika ini lebih dari 15 juta ya kehilangan pekerjaan, tetapi majoritinya itu orang kulit berwarna karena mereka di servis area, sementara servis saat ini mengalami banyak penurunan secara umum. Budaya takut ini muncul itu berdasarkan simptom-simptom seperti misalkan merasa tidak nyaman karena perkataan-perkataan yang tidak seharusnya dikatakan, merasa tidak nyaman karena powerless, merasa tidak nyaman karena juga diintimidasi oleh sistem. Nah, hal-hal seperti ini itu muncul dan kemudian di-embodied atau dijadikan landasan untuk berperilaku. Misalkan saya merasa insecure, saya merasa tidak nyaman kalau keluar malam-malam karena kulit warna saya. Nah, ini bukan hal yang bukan hal yang aneh kalau buat African American ketika mereka misalkan berada di tempat-tempat umum, kemudian disubjek apakah itu terhadap kematian atau penganiayaan, dan banyak contohnya di Amerika bagaimana African American men, African American laki-laki Afrika Amerika itu yang kemudian disubjek terhadap intimidasi dan lain-lainnya. Cara bekerja budaya takut ini sebetulnya sangat rapih. Mengapa? Karena sudah tertanam dalam sistem yang sangat opresif.
misalkan African American itu senantiasa diasumsikan sebagai kriminal. Dan itu melekat ke badan mereka. Sehingga tidak ada yang bisa membantu mereka untuk menjadi lebih baik dalam ruang publik, karena secara otomatis, terutama buat polisi, asumsinya itu, atau sebagian orang kulit putih, asumsinya itu orang kulit hitam itu kriminal. Nah, value seperti ini asumsi, tetapi kemudian menjadi values buat sebagian orang. Value seperti ini kemudian tertanam dan menciptakan sebuah ekspektasi, seolah-olah kalau ada tetangga African American, kalau ada anak muda African American yang jalan-jalan di perumahan yang tidak biasanya memiliki sekitar situ orang-orang kulit hitam, kemudian itu menjadi konteks untuk mengartikulasikan ketakutan, terutama dari kulit putih ke kulit hitam. Jadi, kalau boleh disimpulkan, budaya takut itu muncul dan beroperasi berdasarkan asumsi-asumsi. Seperti tadi, asumsi orang kulit hitam itu kriminal, sehingga polisi menganggapnya orang kulit hitam kriminal, tetangga menganggapnya kulit hitam itu kriminal, dan lain-lain. Padahal kita tahu kriminalitas itu tanpa mengenal warna, siapapun bisa menjadi kriminal, ya. Bisa berdasarkan perilaku seseorang, bukan berdasarkan warna kulit. Ada banyak jenis budaya ketakutan. Kita bisa takut oleh aturan, kita bisa takut kematian, kita bisa takut Tuhan, kita pun bisa takut karena ketakutan. Ini seringkali pengalaman kita, saya suka takut karena ketakutan. Nah, tapi kata Glasner, ketakutan itu juga muncul dalam budaya sehari-hari. Misalkan di TV-TV itu seringkali memunculkan berita-berita kriminalitas. Yaitu tadi ya, asumsi orang kulit hitam itu kriminal. Kemudian ini muncul dalam berita-berita di TV, diekspos sedemikian rupa sehingga mempertajam asumsi bahwa orang hitam itu kriminal. Atau juga youth at risk. Anak-anak muda itu memiliki risiko yang besar terhadap kecanduan, terhadap penyalahgunaan senjata, terhadap obat-obatan, dan lain-lain. Ini menimbulkan rasa takut dalam masyarakat Amerika yang luar biasa. Atau juga anak-anak hamil bukan hanya di luar nikah, ya, teen pregnancy, anak-anak remaja yang hamil, beritanya besar-besaran, itu juga menimbulkan rasa fear di kalangan orang tua. Yang lebih lagi adalah rasa takut yang dimunculkan oleh laki-laki kulit hitam. Dan karena asumsi tadi ya, orang kulit hitam itu kriminal, sehingga laki-laki usianya berapapun, kalau sudah dari mulai dianggap dewasa, itu biasanya sama-sama dipaksa oleh sistem sebagai faktor yang menumbuhkan rasa takut. September 11 di Amerika secara umum itu dianggap salah satu pemicu rasa takut, sehingga muncul Islamofobia. Nah, itu sebetulnya asumsi-asumsi yang diasosiasikan dengan orang Muslim, orang Islam. Orang Islam itu dikatakan sebagai promotor ya kekerasan. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan kekerasan dan lain-lain. Asumsi itu kemudian ditanamkan, baik itu melalui media, mass media, baik itu melalui pendidikan, dan juga melalui policy-policy, di mana masjid-masjid misalnya diawasi. Dan ketakutan terhadap September 11 ini kemudian di-exacerbate, kemudian dipertajam dengan policy Amerika yang dinamakan War on Terror, atau perang teror. Nah, kita sekarang ingin melihat kenapa sih orang-orang kulit hitam itu dipaksa oleh sistem menjadi sebuah kelompok yang ditakuti, pada saat yang sama
orang-orang African American juga merasakan takut dengan sistem yang ada. Karena ini sebetulnya berkaitan dengan sejarah perbudakan di Amerika. Dari tahun 1600-an sampai kemudian meningkat secara hebat di tahun 1700 dan kemudian juga sampai 1800 di Amerika itu terjadi penjualan dan pembelian besar-besaran para budak dari Afrika. Kalau tidak salah ada sekitar sampai 7 juta orang yang ditransport, diperjualbelikan selama lebih dari 300 tahun di Amerika ini. Memang ada usaha untuk bagaimana supaya slavery itu berhenti. Akan tetapi secara umum ketika di tahun 1865 slavery itu kemudian perbudakan itu kemudian diberhentikan, maka pada tahun beberapa tahun kemudian itu diciptakan yang namanya Jim Crow Policies. Jim Crow Policy ini sebetulnya himpunan dari statuta-statuta yang isinya itu diskriminatori dan opresif terhadap African American. Mengapa itu diskriminatori? Karena pada satu sisi pemerintah Amerika berusaha untuk membebaskan African American dari perbudakan. Di sisi yang lain, para pemangku kebijakan itu menciptakan statuta-statuta yang membatasi di mana ex budak itu bekerja, bersekolah, bertempat tinggal dan lain-lain. Sehingga sebetulnya pada satu sisi ada upaya untuk membebaskan, di sisi lain para pemicu kebijakan itu terus-menerus ingin mengopres African American. Jadi mobility-nya itu berusaha dimarginalkan, kehidupannya berusaha essentially dihapuskan kehidupannya, sehingga tidak ada harapan buat mereka untuk maju. Dan itu bisa dibayangkan hampir berjalan 200 tahun ya. Mungkin sampai sekarang pun masih ada usaha-usaha untuk diskriminatory. Dan bukan mungkin lagi dengan kejadian protes besar-besaran terhadap polisi, karena polisi memfasilitasi terjadinya gerakan-gerakan yang opresif terhadap African American. Seringkali para ahli itu membandingkan antara opresinya African American oleh pemerintah Amerika itu sejajar dengan opresinya orang-orang Yahudi oleh Nazi. Sama-sama diopres. Dan juga muncul gerakan anti-Semitism di Amerika juga. Mengapa? Karena di Amerika ada tendensi yang sangat kuat terhadap anti-white ya. Dan itu berganti-ganti kelompoknya, African American, kemudian Jepang dan orang Islam atau juga orang-orang Hispanik, dan pada saat yang sama beberapa waktu yang lalu itu diarahkan ke dalam konteks ini ya, pandemik ini diarahkan ke orang-orang Cina. Sehingga misalkan virus COVID-19 itu dipanggilnya virus Wuhan. Mengapa? Karena memang boleh dikatakan mindset diskriminatory ini udah berabad-abad ya, dan juga udah bertimbun-timbun, jadi pundi-pundi ketidakadilan. Nah, ada juga usaha pada tahun 1960-an untuk menghentikan segregation. Dan ini Malcolm X dalam hal ini salah satu yang menjadi pionir dalam kemudian menghentikan aksi-aksi exclusion terhadap orang-orang kulit hitam dan juga Muslim pada saat itu.
saya tadi membicarakan bagaimana keterkaitan antara budaya takut dan penilaian moralitas. Secara umum, dalam sejarah peradaban Barat, ada usaha untuk melihat bahwa race itu hanya satu, namanya race orang kulit putih, sementara African American, Asians, non-European itu dianggapnya bukan manusia. Nah, mungkin bagi kita di Indonesia sulit untuk menggambarkan Barat dalam relasi seperti itu. Tetapi pada kenyataannya kita dijajah 350 tahun, walaupun tempatnya beda-beda, kapan dijajah, mulai dijajahnya, dan kemudian sejauh mana opresi-opresinya dilakukan di Indonesia. Akan tetapi sudah jelas bahwa selama 350 tahun Indonesia sebagai negara jajahan dari berbagai negara-negara Eropa itu mau tidak mau sudah menjadi bagian dari bagaimana Indonesia, orang-orang Nusantara pribumi itu dianggap sebagai less human, ya, kurang dari manusia, sehingga dieksploitasi besar-besaran selama berabad-abad. Nah, dalam konteks orang-orang African American itu ada asumsi bahwa non-white are not humans. Pertama, African American are not human. Bahkan sesudah Amerika mencapai independen dan ada konstitusinya, dalam konstitusi itu beberapa kali ada amandemennya, itu African American yang sudah bebas itu hanya dianggap 2/3 dari manusia. Bahkan tidak boleh vote kalau nggak punya properti dan lain-lain. Di Indonesia pun sama, pada zaman penjajahan itu yang namanya citizen itu ya Belanda, Cina, Arab, elit, baru di bawahnya itu orang-orang pribumi yang tidak signifikan. Jadi ada anggapan bahwa non-white, non-Europeans are non-humans. Nah, ketika ada anggapan bahwa orang lain itu bukan manusia, itu sebetulnya sebuah titik di mana pernyataan seperti tadi itu, kalimat seperti tadi itu menjadikan basis untuk melihat adanya problem moral. Kalau kita melihat orang lain, kalau kita melihat perempuan misalnya sebagai less human atau bukan manusia, itu ada persoalan moral di sana. Karena kita menganggap sebagai superior, orang lain sebagai inferior. African American itu disubjek terhadap hal-hal seperti itu selama berabad-abad. Bahkan sekarang pun kami sering mendengar bagaimana African American itu diperlakukan sebagai less than human beings. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya mempertanyakan kembali konsep kita sebagai manusia. Apakah manusia itu sama? Kalau manusia itu sama, kenapa aturan-aturan membedakan warna kulit, membedakan agama, membedakan perbedaan seks sebagai basis untuk produk hukum atau kebijakan apapun? Bukan hanya sejarah slavery dan opresi orang-orang kulit hitam yang menjadi dasar untuk melihat problem rasa takut ini, dan juga problem eksklusi berdasarkan ras, tetapi secara pendekatan sains pun banyak sekali yang digunakan untuk menjustify bagaimana satu ras itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ini banyak sekali contoh-contohnya, ya, bagaimana darah katanya bisa dibedakan sebagai dasar untuk perbedaan ras, atau bentuk kepala untuk membedakan bagaimana satu ras lebih tinggi dan dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan kemudian ada studi physical difference untuk memperlihatkan bagaimana ras yang satu dan ras yang lainnya itu berbeda.
Di Indonesia itu studi untuk melihat bentuk-bentuk fisik perbedaan ras itu juga dilakukan pada tahun 1929, di mana dan studi ini sebetulnya satu sisi saintifik, tapi di sisi lain itu juga dalam rangka memahami bagaimana orang-orang di daerah jajahan. Ujung-ujungnya ya sama, untuk melihat inferiority satu ras dibandingkan dengan ras yang lainnya. Nah, sekarang kita ingin bertanya, apa sih rasisme itu dan bagaimana cara melihatnya? Rasisme, kata Yomoto, itu merupakan systematic, institutionalized mistreatment of one group of people by another based on racial heritage. Jadi, rasisme itu perlakuan satu grup terhadap grup yang lainnya berdasarkan ras, dan perlakuan ini sudah terinstitusikan secara sistematis. Bagaimana perlakuan ini sudah terinstitusikan secara sistematis? Perlakuan yang sudah masuk dalam peraturan sekolah, dalam peraturan hukum, sudah masuk dalam peraturan paradigma berpikir dan berperilaku. Ada banyak contohnya ya, menurut Yomoto, akan saya tunjukkan. Rasisme juga adalah cara pandang terhadap orang berdasarkan kulit warna dan juga berdasarkan keturunan. Mengapa? Karena ada perbedaan mendasar antara perbudakan dalam Islam dan perbudakan dalam konteks Amerika ya. Kalau dalam Islam sebetulnya kalau si ibu melahirkan anak tuannya itu kan bisa dimerdekakan ya dua-duanya dan bisa menjadi equal. Tapi kalau dalam konteks Amerika itu tidak. Jadi sekali menjadi seorang budak, maka itu selama-lamanya menjadi seorang budak. Makanya dalam pendapatnya Gruwel dan Kaplan, yang namanya rasisme itu sebuah cara melihat seseorang berdasarkan physical karakteristik, dalam hal ini warna kulit, dan juga keturunannya. Karena sekali menjadi seorang budak, maka dia budak selama-lamanya, seumur hidupnya. Ada banyak bentuk dari rasisme menurut Yomoto ya. Di antaranya misalkan yang sudah sangat jelas, terbuka, tanpa malu-malu, Jim Crow laws, itu statuta-statutanya jelas melakukan diskriminasi. Misalkan orang kulit putih dan orang kulit hitam itu dibedakan. Sekolahnya dibedakan, WC-nya dibedakan, busnya gitu. Jadi itu kelihatan banget gitu. Kemudian ada yang bentuknya itu aware atau covert racism. Sebetulnya dia tahu gitu bahwa dia itu memiliki attitude atau rasis attitude, tetapi tidak sadar, bahkan tidak mengenali problem itu gitu. Walaupun it is obvious for us, tapi nggak jelas buat orang yang melakukannya. Ada juga yang unaware, nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Misalkan orang suka pegang-pegang rambut orang kulit hitam misalkan, dengan menyatakan, aduh rambutnya bagus sekali gitu, padahal itu hal yang sensitif ya. Atau boleh nggak saya memegang rambut kamu? Nah itu secara tidak langsung katanya dianggap sebagai bentuk rasisme. Atau misalkan bilang, saya sebenarnya nggak rasis kok gitu. Nah ketika kita bilang saya sebenarnya nggak rasis kok, itu mau nggak mau kita nggak unaware bahwa mungkin pada saat yang sama ada hidden meaning toward it. Ada juga yang dibilang unaware atau self-righteous racism.
Ini yang dinamakan white privilege. Banyak sih contoh-contohnya ya, misalkan kalau di di kalangan mahasiswa yang unaware of racism itu bisa dalam bentuk orang kulit hitam berusaha bergaya seperti saya gitu. Padahal nggak akan pernah sama dengan saya. Nah itu karena itu salah satu bentuk dari unaware atau self-righteous racism. Pada saat yang sama, semua bentuk rasisme ini diinternalisasikan ya, sehingga mau nggak mau internalisasi dari attitude, perkataan, dan kelakuan yang berdasarkan basis-basis rasisme itu kemudian menjadi karakter seseorang. Mungkin aja orangnya tidak sadar bahwa dia itu rasis ya, tetapi dan banyak contohnya, saya nggak perlu bilang nama orang ya, tetapi karena rasismenya sudah internal, sehingga kata-kata yang keluarnya pun ya menunjukkan bahwa dia seorang rasis, tapi pada saat yang sama orangnya mungkin mengakui, saya ini bukan orang yang rasis kok gitu. Nah itu sering terjadi ya, terutama di Amerika. Rasisme itu sendiri sebetulnya memiliki basis secara sosial ya. Kenapa? Karena pertama melihat non-white, non-western sebagai less human being, atau mensubjek mereka terhadap perlakuan yang sangat diskriminatory. Kedua, racism juga seringkali berkembang biak di barat ya. Dan ini banyak contohnya, anti-immigration. Anti-immigration itu kan karena West is best, the best, atau anti-Muslim gitu di barat ya. Karena dianggap Islam itu ingin mendominasi barat gitu, sehingga dipandang sebelah mata. Dan rasisme juga kemudian itu berkembang kebanyakan di kalangan kulit putih. Unfortunately ya, itu bagian dari sejarah, luka sejarah kalau boleh dikatakan, bagaimana orang kulit putih mewacanakan dirinya sebagai superior, terutama melalui kolonialisme. Dan walaupun bagaimana kita hidup dalam remnan penjajahan barat, dimanapun kita berada, nafas kita itu warisan dari penjajahan barat, nafas keilmuan, nafas government, nafas ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, dalam konteks Amerika, perubahan besar terjadi terutama ketika Malcolm X ya. Malcolm X masuk Islam, dan ketika masuk Islam, Malcolm X itu menemukan dalam Islam sebuah perspektif baru. Dia melihatnya African American sebagai victim, korban dari white race, dari orang kulit putih. Dan yang dilihat oleh Malcolm X itu opresi orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah institusi. Jadi rasisme ini sebagaimana kita nyatakan tadi bisa bentuknya personal, tetapi rasisme juga bisa bentuknya institusi, di mana hukum-hukumnya diarahkan untuk mendiskriminasi. Nah itulah yang dialami oleh Malcolm X. Malcolm X itu ketika sedang remaja lah, termasuk yang paling pinter, ketua kelas, tetapi dia bilang ke gurunya, saya nanti katanya akan ingin menjadi lawyer. Terus kata gurunya, kamu mikir aja, nggak mungkin kamu jadi lawyer, kamu itu pantasnya jadi tukang, carpenter itu tukang kayu ya, yang membuat barang-barang dari kayu. Nah itu sebetulnya yang kemudian membuat Malcolm X berpikir keras bahwa dalam kenyataannya rasisme itu sangat mengakar, termasuk pada guru-guru, para pejabat, para polisi, walaupun kalau sekarang yang dilihat polisi ya, kalau dulu ya guru ya banyak faktor lah. Nah,
Islam sebetulnya datang ke Amerika itu udah lama sekali ya, karena banyak ada menurut catatan-catatannya itu banyak African American yang dibawa ke Amerika itu Muslim awalnya. Bahkan ada yang apa namanya orang yang free person kemudian diculik dibawa ke Amerika dan itu menjadi apa namanya menjadi budak. Kemudian juga pada tahun sebelum 1924 itu banyak sekali migrasi. Mengapa? Karena migrasi ini berkaitan dengan boomingnya industri mobil ya di Amerika sehingga banyak dipekerjakan para imigran-imigran. Amerika sendiri itu negara yang dibangun oleh imigran karena kan walaupun bagaimana Amerika sebagai tanah leluhur itu miliknya Native American ya, Indian American, bukan orang-orang kulit putih gitu. Orang kulit putih semuanya sebetulnya pengembara migran. Kemudian dalam perkembangannya pada tahun 1930 itu ada yang dinamakan Nation of Islam yang menjadi besar di bawah pimpinan Elijah Muhammad. Malcolm X itu menjadi seorang Muslim di bawah bimbingan Elijah Muhammad. Ketika Malcolm X dipenjara dan masuk Islam, beliau itu masuk Islamnya kepada jenisnya itu seringkali diperdebatkan karena bukan dianggap Sunni ya saat itu, the Nation of Islam. Dan dalam gerakan inilah Malcolm X menemukan Islam sebagai agama pembebasan pertama. Yang kedua, dia menemukan bahwa opresi terhadap kaum hitam itu dilakukan oleh kulit putih sebagai sebuah sistem. Kemudian Malcolm X menjadi minister, menjadi preacher, menjadi ahli dakwah untuk Nation of Islam. Yang dia dakwahkan itu kebencian terhadap orang kulit putih. Pada saat yang sama dalam sejarahnya beliau kemudian memiliki perbedaan visi dengan Elijah Muhammad dan keluar kemudian berhaji. Pada saat hajilah Malcolm X menemukan pengalaman-pengalaman unik. Mengapa? Ternyata Muslim walaupun kulitnya putih itu baik perlakuannya terhadap Malcolm X. Dan ketika sedang berhaji pun dia melihat semua kulit ada gitu. Nah, di sanalah dia menemukan sebuah transformasi yang luar biasa sehingga dia menyimpulkan bahwa problemnya itu bukan kulit warna saja, tetapi problem utamanya adalah rasisme yang sudah mengakar sebagai sebuah sistem. Nah, kemudian sesudah itu beliau kembali ke Amerika dan berusaha untuk menyampaikan bahwa yang namanya rasisme Amerika itu adalah musuh, tetapi orang kulit putih tidak selalu indikasi terhadap rasisme. Dan ini sesuatu yang baru buat Malcolm X karena awalnya dia sangat benci sama orang-orang kulit putih, tidak mau bekerja sama dengan orang kulit putih. Nah itu perlu kita highlight. Mengapa? Karena menurut saya Malcolm X itu kurang dikenal ya oleh kita, termasuk di Indonesia, kontribusinya terhadap eliminasi dan juga terhadap pembebasan orang kulit hitam dari cengkraman diskriminasi di Amerika. Yang Malcolm X inginkan dari orang-orang kulit putih itu yaitu respect untuk orang kulit hitam sebagai manusia. Nah ini kembali kepada budaya takut tadi ya. Budaya takut itu kan muncul kenapa? Karena terjadinya diskriminasi dan juga pandangan inferior terhadap kelompok African American. Di tahun 60-an Malcolm X itu udah bilang, hargai kami sebagai manusia, hargai kami sebagai manusia, hargai kami sebagai manusia. Mengapa? Karena African American itu diperlakukan sebagai animal, diperlakukan sebagai kriminal, diperlakukan sebagai less human, bukan manusia. Nah, ini perjuangan yang luar biasa buat Malcolm X. Bagaimana respect terhadap kaum kulit hitam itu dijadikan sebagai norma yang baru. Dan sebetulnya kalau kita kembali pada contoh yang baru saja terjadi di Amerika, bagaimana
dengkulnya para polisi berada di apa namanya, berada di on the neck of George Floyd, itu menunjukkan bahwa George Floyd itu tidak diperlakukan sebagai manusia gitu. Sulit bagi kita untuk menggambarkannya bagaimana para polisi tersebut memperlakukan George Floyd sebagai manusia. Nah, sebetulnya kita orang Islam pun ya ini harus kita akui ada problem dengan rasisme, karena dalam Islam seringkali misalkan suku tertentu atau ras tertentu merasa lebih tinggi dibandingkan dengan ras lainnya, dan hal-hal seperti ini pun muncul gitu, atau orang Islam merasa lebih tinggi dari orang Jews, atau orang Islam merasa lebih tinggi dari orang Kristen. Walaupun dalam Islam sendiri itu sangat jelas ya, yang paling bertakwa itu yang paling dekat pada Allah gitu. Dalam konteks George Floyd itu sebetulnya yang apa namanya, yang menelepon 911 itu kayak orang yang bantu di tokonya orang Islam gitu. Nama ownernya itu Mahmud Abu Mayaleh. Nah, si salah satu pekerjanya itu melaporkan bahwa George Floyd menggunakan uang palsu. Katanya, saya juga tidak tahu ini, secara praktek di Amerika ini pemilik toko itu harus melaporkan kepada polisi kalau ada yang membayar dengan menggunakan uang palsu. Nah, itu yang terjadi saat itu di apa namanya, di dalam kejadian ini. Akan tetapi problemnya menurut salah satu apa namanya kelompok Islam sendiri, orang Islam sendiri itu kadang-kadang kurang memahami persoalan rasisme gitu. Saya sendiri pernah mengalami ya, ketika pertama kali bekerja sebagai profesional di Amerika, ada training tentang relasi ras. Nah, itu saya nggak paham gitu, karena saya nggak punya experience sebagai orang berwarna diopres sebagaimana orang-orang kulit hitam diopres gitu. Jadi saya sangat merasa bahwa kadang-kadang saya sendiri kekurangan sensitivitas terhadap persoalan rasisme ini, yang dianggap rasis itu seperti apa gitu, karena kurangnya pengalaman. Akan tetapi pada saat yang sama, kalau kita tidak mengalami, bukan berarti penderitaan itu tidak ada gitu. Ini paralel ya. Kalau misalkan kita berbicara RUU PKS, RUU PKS kan bukan untuk perempuan-perempuan yang nyaman hidupnya, tapi untuk perempuan-perempuan yang apa namanya menjadi korban kekerasan. Betul, kalau hidup kita nyaman bukan berarti kita tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Tetapi ya karena itu tadi, kalau kita nyaman kurang empati sama pengalaman orang yang tidak nyaman. Padahal the personal is the political. Kalau perempuan itu menjadi subjek kekerasan, kalau African American menjadi subjek kekerasan, it is a matter of time. Sistem yang sama bisa juga membuli kita. Itu pendapat pribadi saya ya. Nah, George Floyd ini, kematian George Floyd ini memunculkan protes yang luar biasa ya. Dalam protes ini ada yang peaceful, ada yang violent. Tetapi walaupun dua bentuk ini muncul, kemudian kesimpulannya itu, ini menarik sekali kesimpulannya ya. Pertama, policing the police gitu. Bagaimana para protesters ini meminta untuk mengurangi otoritas polisi di publik. Kedua itu ajakan untuk vote ya, karena November akan ada pemilihan presiden, dan yang ketiga itu terjadi community outreach yang besar-besaran. Protes ini pun datang ya ke kota saya, dan pertama kalinya dalam hidup saya para protester ini juga melewati jalan-jalan yang biasanya tidak dilalui untuk protes-protes, dan anak-anak muda itu menjadi bagian dari protes ini. Secara umum protes ini sangat peaceful ya. Bahkan kalaupun ada yang memicu konflik sosial, itu karena kita harus melihat struktur dari sosial yang opresif. Nah, jadi African American sudah tidak bisa menahan diri karena
karena struktur sosialnya betul-betul mengopres mereka, karena mereka melihat kesempatan inilah untuk merubah masyarakat Amerika menjadi lebih accepting, lebih respectful terhadap bukan hanya orang kulit hitam, tetapi semua kulit. Tetapi menurut saya perjuangan Black Lives Matter ini betul-betul diperlukan dalam konteks Amerika. Sebagai konklusi, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus melihat protes di Amerika itu dalam konteks race ya, dan racism. Mengapa? Karena ini persoalan yang belum selesai. Ini luka sejarah dan perlu diselesaikan dalam konteks Amerika. Dan pemicu dan rasisme ini, problem race dan rasisme ini pemicu rasa takut, budaya takut. Mengapa? Karena selalu ada anggapan bahwa African American ini bukan manusia atau less manusia, sehingga anggapan seperti ini itu menimbulkan problem moralitas kalau bagi kita semua sebetulnya. Dan ini bukan hanya dimanapun ya. Ketika kita melihat kelompok lain sebagai less, agama lain sebagai less, itu ada problem moralitas di sana. Yang selanjutnya solusinya sudah banyak sekali ya, termasuk ini yang paling terkenal di Funding Policy, ini di Seattle lama sekali protesnya, community engagement dan juga vote. Jadi ini ada keseragaman sebetulnya. Kita harus vote. Dan ini kita tunggu tanggal mainnya ya, apakah presidennya ganti atau tidak. Yang penting juga dari konklusi ini adalah rasisme ini sudah mendarah daging secara sistematis, sehingga proses eliminasinya itu harus dilakukan oleh semua pihak. Bukan hanya orang kulit putih, bukan hanya orang kulit hitam, tapi semua pihak. Kita harus duduk bersama dan memikirkan bagaimana supaya perlakuan satu sama lain terhadap manusia ini menjadi sesuatu yang diterima ya. Bukan hanya sekedar teori. Karena kalau ngomong teori persamaan, respect, dan lain gampang. Tapi kalau kita berhadapan dengan kenyataan bahwa rasisme ini eksis, ada, nah itu menjadi sebuah tantangan yang tersendiri. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru. Saya juga belajar dalam prosesnya. Saya senang bisa berbagi dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.